Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, hari ini saya ingin bagikan tentang pentingnya ibadah. Ya, sebagai saluran daripada kasih karunia. Karena kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan. Katakan amin saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang keempat. Ayat 14, 15 dan 16 saya ingin akan ajak ibu bapak semua membaca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayat 16 saya akan baca ulang lagi saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita punya imam besar agung, namanya siapa? Yesus. Imam selalu membawa saudara tuh doa-doa bagi umat Tuhan. Kalau di perjanjian lama, imam itu bawa doa-doa. Setelah umat Tuhan, umat Israel bawa korban, saudara ya kambing, domba, segala lembu, sapi dibawa. Lalu saudaraku, imam nanti doa. Saudara, tetapi kita, ya kan, imam besar kita namanya Yesus, dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan sampai hari ini, dia terus berdoa bersyafaat untuk saudara dan saya. Untuk umatnya, yang percaya katakan amin. Dan di sini ada satu panggilan, penjelasan di ayat 15. Bahwa imam besar agung kita yang namanya Yesus, dia juga dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini kelemahan bicara tentang kesedihan, ketakutan, kebingungan. Mungkin rasa sakit kita, saudaraku. Karena dia pernah mengalami, makanya dia bisa turut merasakan. Ini deh saudaraku. Ya, bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan ya, orang-orang kok kita ngalami sesuatu yang menyakitkan, yang buat kita sedih. Ya saudara, kenapa setelah kita dipulihkan, saudara, kita bisa mudah jatuh belas kasihan dan suka untuk menolong orang yang mengalami hal yang sama yang pernah kita alami. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia. Nah jadi Tuhan bisa merasakan, turut merasakan. Kalau orang bisa turut merasakan, mudah saudara terkena yang namanya belas kasihan. Ayat 16 di sini dikatakan saudaraku. Ya, yang intinya adalah kalau kayak bahasa sehari-hari, kalau kita ada apa-apa. Kalau kita kena apa-apa, kalau kita ada kebutuhan, nasihat di ayat 16 katakan, ayo menghampiri tahta kasih karunia. Ayo datang, datangi dengan apa? Doa, ibadah. Ayo datang kepada Tuhan. Untuk apa kita datang tahta kasih karunia? Untuk apa kita berdoa? Saudara, untuk beribadah. Untuk apa? Saudara, supaya kita menerima rahmat. Rahmat bicara tentang apa? Belas kasihan. Setiap hari kita butuh belas kasihan daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pada waktu kita membutuhkan, pertolongan itu datang. Kapan? Ketika kasih karunia turun atas hidup kita. Saudara, kasih karunia ini hal yang luar biasa. Saudara, kasih karunia saya pelajari, saya dalami saudara. Apa sih kasih karunia? Sebenarnya kasih karunia itu siapa? Apa barang, kata kerja? Atas saya nangkap kasih karunia itu adalah kalau saudara baca di dalam satu Lukas pasal 1 ayat 30-31. Malaikat datangi Maria. Saudara, Lukas 1 ayat 30. Waktu malaikat datangi Maria, malaikat berkata, Maria, jangan takut. Sebab apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya apa? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia di hadapan Allah. Maria dapat kasih karunia artinya apa? Siapa? Ayat 31. Di sini katakan apa saudara?
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia. Kalau kita bisa simpulkan, kasih karunia Allah itu namanya siapa? Yesus. Ditegaskan lagi Yohanes 1:14. Firman itu, saudaraku, telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia itu siapa? Yesus sendiri. Kalau saudara menerima kasih karunia, saudara sebenarnya menerima Yesus. Katakan amin. Kalau saudara menerima Yesus, saudara dapatkan kasih karunia. Alkitab katakan, Efesus 2:8 katakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Yang ngerti katakan amin. Jadi saudaraku, ketika saudara menerima kasih karunia, ketika saudara menerima Yesus dengan iman, saudara dan saya diselamatkan. Dosa kita diampuni. Jadi kasih karunia punya kekuatan, kuasa yang begitu dahsyat. Yang ngerti katakan amin. Ini dia saudara. Yang bisa memindahkan saudara dari gelap menuju terang. Dari sesuatu yang terbatas menjadi tidak terbatas. Dari alam natural menjadi supernatural. Kasih karunia. Kasih karunia inilah yang akan mengubah kita yang keras, yang sombong, yang kikir, mungkin yang jahat. Ketika saudara dan saya terima kasih karunia ini bekerja untuk mengubah sifat kita, karakter kita. Katakan amin saudaraku. Kasih karunia juga saudaraku, ya, yang bisa mengubah orang-orang yang menyulitkan kita. Ini orang menyulitkan kita, menyusahkan kita, mungkin sebenarnya menghalangi kita. Ketika kasih karunia datang kepada saudara, Tuhan mengubah dia. Seperti Alkitab katakan, jika Allah berkenan atas hidup seseorang, maka Allah akan mendamaikan dia dengan musuh-musuhnya. Katakan amin saudara. Saudara, saya butuh kasih karunia. Kasih karunia ini yang menyebabkan ketika dokter bilang, kami sudah angkat tangan, kami tidak bisa lagi sembuhkan itu. Ketika saudara menghampiri tata kasih karunia, apa yang terjadi? Kasih karunia itu yang namanya Yesus. Oleh bilur-bilurnya, saudara menerima mujizat kesembuhan. Saya sudah lihat di mana-mana. Saya sudah saksikan dengan mata saya. Dan saudara beberapa yang sudah mengalami hal itu. Kasih karunia yang mengubah kita miskin, bodoh, malas, susah terus, gagal terus hidup. Nggak ada senang-senangnya di hati. Nggak ada ketenangan. Ketika saudara terima kasih karunia, kasih karunia datangi hidup saudara, saya bisa melihat hidup begitu penuh dengan damai sejahtera. Saya bisa diangkat secara ekonomi. Saya bisa diberkati dengan cara yang jahit. Hari ini saya ingin ajak saudaraku, biar kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas hidup saudara. Jadi kalau ada masalah, saudara ada masalah dengan orang, saudara ada masalah sama orang, saudara masalah dalam apapun, keuangan kah, penyakit, apapun, saudaraku, saudara jangan jauh dari tata kasih karunia. Hampiri. Saudara dan saya, kalau punya masalah dengan orang, kita akan bisa jadi lebih baik kita. Kapan? Kalau kita menghadap tata kasih karunia. Dia akan berikan kita hikmat. Nanti saya akan lihat. Ketika saudara dapat akses masuk tata kasih karunia, apa yang akan terjadi? Apa berkatnya saudaraku? Ini luar biasa. Kita akan jadi lebih baik. Makanya Alkitab sarankan gini, jangan kamu menjauh dari apa? Kasih karunia. Supaya jangan timbul akar pahit. Ya. Yang akan menimbulkan apa? Kerusuhan, pertengkaran. Dan mencemarkan banyak. Saudara ingat ya, makin kita dipercaya, makin saudara punya bisnis lebih besar. Jabatan saudara makin tinggi. Kerjaan saudara makin banyak. Satu saudara, saudara perlu kasih karunia. Apalagi yang belum punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Lebih lagi perlu kasih karunia. Katakan amin. Satu hari Tuhan ngomong sama Musa. Musa,
aku udah galak lagi jalan sama kau. Sama bangsa ini. Karena bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Melawan terus. Tidak percaya. Saudaraku, waktu Musa dengar perkataan Tuhan seperti itu. Apa yang Musa buat saudaraku? Alkitab katakan, segeralah Musa berlutut. Saudara, kemana? Ke tanah. Saudara tahu? Berlutut, saudara, ke tanah. Lalu apa? Sujudnya. Ini tuh dahinya. Saya kasih contoh biar gampang. Gini saudara. Kenapa dia harus begitu? Karena Musa menghampiri tata kasih karunia. Kalau saudara mau menghampiri tata kasih karunia, ini sikap yang dibutuhkan. Sikap apa? Sikap iman, sikap rendah. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, tidak baca ini. Tolonglah aku. Sampai pegang ini. Tidak bisa. Saudara, sujud. Lalu dia omong, ayat yang ke-9. Omongnya apa? Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan. Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Musa tidak berani jalan sendiri. Musa tidak berani jalan sendiri. Jalan duluan, tinggalkan Tuhan. Saudaraku, atau biarlah Tuhan yang jalan, aku di sini baik. Tidak mau. Karena Musa tahu, kalau dia berjalan bersama Tuhan, di situ ada kasih karunia. Di mana ada kasih karunia, di situ ada pertolongan Tuhan. Katakan amin saudara. Mungkin secara mata jasmani, tidak mungkinlah bisa tertolong. Saudara dengar informasinya akurat sekali, tidak mungkinlah bisa tertolong. Tapi dengar baik saudaraku, kalau Tuhan berjalan bersama saudara, Tuhan Yesus ada di dalam saudara. Saya bisa rasakan hadiratnya. Dengar baik, di situ ada kasih karunia. Di mana ada kasih karunia, di situ ada pertolongan. Katakan amin. Jadi saya dapatkan saudara, untuk bisa dapatkan kasih karunia, saudara, aksesnya, jalan masuknya, Alkitab katakan, saudara apa? Roma 5 ayat 2 katakan, oleh dia kita beroleh jalan masuk. Roma 5 ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia. Kalau saudara mau dapatkan kasih karunia ini, saudara mau supaya Yesus menolong dan bekerja dalam hidup saudara dan saya, jalan masuknya adalah apa? Iman. Pada waktu saudara bisa ketemu, dapat kasih karunia, apa yang terjadi saudara? Saudara akan dapatkan pertolongan.